Syukur alhamdulillah, hari ini telah diputuskan untuk memulai masa penahanan. Soal masibas itu yang dibilang Yulianis itu betul. Buka lagi perannya Bu Pur. Siapa Bu Pur? Kenapa punya kekuasaan begitu tinggi? Puji syukur diucapkan Chul Malarangeng saat ditahan KPK setelah lebih dari 1 tahun hidup dalam status tersangka. Adik mantan Menpora Andi Malarangeng ini adalah tersangka ke-6 dalam kasus korupsi proyek sekolah atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat sejak diusut KPK pada tahun 2011. Kasus ini telah menjerat sejumlah nama besar, mulai dari menteri, ketua umum partai politik, hingga pejabat dan pengusaha. Maklum saja, nilai kerugiannya ditaksir lebih dari 400 miliar rupiah. Namun, belum semua fakta yang terungkap di persidangan ditindaklanjuti KPK. Ada sejumlah nama besar yang disebut ikut kecipratan uang haram ini masih hidup bebas. Siapa lagi yang menyusul Chul Malarangeng sebagai tersangka korupsi Hambalang? Lantas apakah adik mantan Menteri Olahraga Andi Malarangeng ini mau membuka siapa dalam korupsi proyek Hambalang? Berikut penelusuran tim Realitas. Baik Pak. Bang, gimana Bang? Bang, gimana Bang? Saya ingin ini semua cepat berlalu. Dari tahun lalu saya bilang saya siap betul ditahan, saya sudah bawa koper segala macam. Mudah-mudahan hari ini sudah diproses dan bisa ditahan ya. Inilah reaksi Andi Zulkarnain Malarangeng alias Chul Malarangeng saat ditahan KPK hari Senin 6 Februari 2017. Syukur alhamdulillah, hari ini telah diputuskan untuk memulai masa penahanan. Masa yang sudah saya tunggu sekian lama. 5 tahun terkatung-katung, dicekal sudah 2 kali 6 bulan, 4 kali 6 bulan barangkali. Ya. Setahun ini tersangka juga begitu lama menunggu, sejak Januari tahun lalu saya minta segera ditahan, biar argo jalan, agar saya segera bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keadilan. KPK menetapkan Chul sebagai tersangka sejak tanggal 21 Desember 2015 karena dituduh ikut menikmati uang mega korupsi proyek Pusat Pendidikan Olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Penahanan ini dilakukan setelah lebih dari setahun. Adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng ini menyandang status tersangka. Anda semua tahu bahwa saya ini swasta, saya bukan pejabat pemerintah, ya. Sebenarnya kalau swasta diberikan duit oleh pejabat pemerintah itu saya nggak tahu pasalnya pasal berapa. Tetapi yang Anda perlu ingat bahwa pejabat pemerintah yang memberi uang kepada saya, ya, adalah Ses Menpora Wafid Muharam. Kejanggalan yang paling aneh hingga hari ini, pejabat pemerintah itu bukan dan tidak tersangka. Tetapi saya yang tersangka, yang swastanya. Wafid Muharam sendiri sebelumnya sudah kita proses dalam kasus yang lain. Karena justru dari sanalah pertama kali beberapa kasus yang lain terbongkar. Ada kasus Wisma Atlet misalnya, dan juga proyek-proyek di Kemenpora tersebut. Mungkin yang dimaksud bukan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Namun kita kan perlu memahami bahwa sebuah kasus korupsi itu tidak saja dilakukan hanya oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara saja. Ada kerjasama dalam sebuah kasus korupsi itu, baik dari sisi pejabatnya ataupun dari sisi swastanya. Swasta di sini bisa swasta secara personal atau swasta dalam artian korporasi. Perkara yang menjerat Chul Malarangeng ini adalah pengembangan penyidikan KPK dari kasus mega skandal korupsi sekolah atlet Hambalang.
Proyek Hambalang dimulai pada era Menpora Andi Malarangeng dan mendapatkan alokasi dana APBN 1,2 triliun rupiah. Proyek yang direncanakan selesai selama 3 tahun ini kemudian mangkrak hingga hari ini setelah KPK membongkar kong kali kong perencanaan hingga pembangunannya. Awal tahun 2016, Presiden Joko Widodo datang ke Hambalang melihat proyek sekolah atlet yang jadi monumen bancakan korupsi. Melihat langsung, cek langsung untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Hari Senin 19 Mei 2014, Cul menjadi saksi dalam persidangan Andi Malarangeng dan dicecar pertanyaan mengenai pernah menerima $550.000 Amerika dari Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Dedi Kusdinar. Cul juga dituduh menerima uang 2 miliar rupiah dari Herman Prananto, petinggi PT Global Daya Manunggal, salah satu perusahaan subkontraktor proyek sekolah atlet Hambalang. 2 miliar saya terima dari siapa, tanggal berapa, dalam jumlah apa. 550.000 saya terima, kapan dan sebagainya. Dan setelah selesai itu Pak, saya langsung menyatakan saya siap mengembalikan. Saya pernah meminta Pak Herman, Ibu Nani dari PT Global untuk bertemu Pak Wafi dan sebagainya. Saya katakan tidak pernah. Saya tidak pernah berhubungan dengan mereka. Saya hanya bertemu 2 kali dan itu saja. Tidak pernah punya nomor HP-nya atau berkomunikasi BBM dan lain sebagainya dengan mereka. Semua berawal dari ketika Andi Malarangeng sebagai menteri saat itu yang sebenarnya punya kewenangan dan diatur sebagai pengguna anggaran dalam sebuah proyek, kemudian melakukan 2 hal setidaknya di tahap awal. Pertama, menunjuk atau memandatkan atau meminta Wafid Muharam Sesmenpora saat itu untuk tanda tangan sebagai kuasa pengguna anggaran. Dan yang kedua, dalam kesempatan yang berbeda memperkenalkan AZM yang ternyata adalah adik dari atau saudara dari Andi Alfian Malarangeng kepada pihak pejabat dan kemudian berujung pada pertemuan dengan sejumlah pihak swasta. Aliran dana korupsi sekolah atlet Hambalang mengalir ke banyak pihak. Hasil audit investigasi BPK tahun 2012 menjelaskan kerugian negara akibat korupsi proyek sekolah atlet sebesar 464 miliar rupiah. 4 tahun kemudian, setelah Presiden meminta BPK menghitung ulang kerugian negara akibat korupsi proyek Hambalang, nilai kerugian negara bertambah menjadi 706 miliar rupiah. Audit investigasi BPK di tahun 2012 itu kita mencatat sekitar 243 miliar kerugian dan di 2013 463 kerugian. Dalam audit BPK ditemukan banyak aliran dana keluar masuk antara pejabat pemerintah, pengusaha, anggota DPR, dan petinggi partai. Pada tahun 2010 hingga 2011, Kementerian Olahraga mencairkan dana senilai 471 miliar untuk membayar pembangunan sekolah atlet Hambalang ke kontraktor pelat merah alias BUMN, yaitu PT Adikarya dan PT Wijaya Karya yang tergabung dalam kerjasama operasi KSO. Celakanya, sebelum kerjasama operasi terbentuk dan proyek berjalan, kontraktor sudah mengeluarkan ongkos fee ke banyak pihak. Ya, udah hafal semua ya. Udah hafal semua. Pihak lain Bang, untuk pihak lain yang turut menerima menurut Abang, Sorry. Saya kira keadilan akan tiba untuk semuanya. Iya, artinya harus bertanggung jawab gitu Bang ya. Itu kan banyak, ada Yulianis juga nerima, ada Pak Fahri juga menerima gimana? Ada banyak dong. Ada yang jadi gubernur juga sekarang. Oh gitu Bang. Itu bertanggung jawab Bang. AZM nanti mau bicara lebih banyak kalau memang ada informasi yang disampaikan dan itu cukup signifikan dan
cukup relevan dengan pengembangan perkara ini, kenapa tidak? Jadi kami berharap memang ada lebih lanjut, ada sikap kooperatif, dan kapan perlu jika memang ada informasi lain yang bisa disampaikan untuk bisa banyak orang berharap misalnya ada aktor utama dari Hambalang yang kemudian bisa diproses. Pemenang tender proyek sekolah atlet nasional di Hambalang adalah Konsorsium Adikarya dan Wijaya Karya. Tapi durian runtuh ini tidak gratis karena mereka dituduh mengalirkan dana komitmen pemenangan tender kepada sejumlah tokoh yang berpengaruh di partai maupun DPR. Bagaimana orang-orang ini mengatur proyek Hambalang sampai proses tendernya? Dan siapa juga Bupur yang disebut-sebut sebagai saksi kunci korupsi proyek Hambalang? Realitas segera kembali.